warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa. Dalam video kali ini, video ke-12, saya akan sharing tentang creating new habit atau membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang tentunya kebiasaan baik, ya. Nah, saya akan memulai dari satu quote yang sudah saya pakai di video sebelum ini, video ke-11, yaitu dari Vince Lombardi yang mengatakan bahwasanya awasi aksi Anda, karena aksi itu akan menjadi kebiasaan. Dan awasi kebiasaan Anda, karena kebiasaan itu akan menjadi karakter. Dan karakter itulah yang nanti akan membawa Anda kemana. Nah, saya tambahkan dengan quote kedua dari mantan Presiden India, Abdul Kalam, bagus sekali. Anda tidak bisa merubah masa depan Anda, tapi Anda bisa merubah kebiasaan-kebiasaan Anda. Dan tentu, kebiasaan-kebiasaan Anda inilah yang akan merubah masa depan Anda. Jadi ada hubungan yang kuat antara kebiasaan dengan masa depan kita, ya. Nah, di sini sangat jelas bahwasanya arahnya adalah yuk kita harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang baik. Kalau kita belum punya, ya harus kita paksa, kita harus punya, harus kita create, kita harus punya, dan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Contohnya, saya rasa banyak konteksnya ya. Misalnya adalah di bidang ibadah. Ya, kalau kita dulu kebiasaan kita sholat tidak tepat waktu, kita paksa jadi tepat waktu. Kalau mereka yang beragama Islam, sholatnya tidak berjemaah, sekarang dipaksa berjemaah. Tadinya tidak mengerjakan sunnah, sekarang mengerjakan sunnah. Tadinya tidak pernah puasa, Senin Kamis misalnya, sekarang jadi tertib, dan seterusnya. Di bidang kesehatan, bagaimana kita memaksa kita untuk punya pola hidup dan pola aktivitas yang sehat, yang tadinya tidak pernah olahraga jadi olahraga, makannya jadi lebih teratur, tertib, dan seterusnya. Ya, di bidang pekerjaan adalah lebih kepada cara pola kerja kita. Bagaimana kita bekerja dengan plan, do, check, action yang benar. Yang sebelumnya mungkin lebih ke banyak actionnya saja yang dominan. Nah, sekarang lebih ke plan yang lebih didominasikan, ya, didominankan. Kemudian di bidang kesejahteraan misalnya, bagaimana Anda mulai memikirkan untuk satu kebutuhan masa depan Anda. Berpikir untuk aktivitas-aktivitas ekstra yang nanti akan berdampak kepada kesejahteraan Anda ke depan, dan seterusnya. Di bidang sosial, bagaimana Anda punya manfaat untuk lingkungan, dan itu harus ada aktivitas yang Anda harus lakukan ekstra, dan seterusnya. Jadi, intinya adalah bagaimana kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan baru, yang kita harapkan kebiasaan baru ini adalah akan mengantarkan kita kepada karakter kita, dan akan membawa kita kepada tujuan yang lebih baik. Jadi, jelas, sampai di sini semua orang akan bisa menjawab, saya tahu, saya harus melakukan apa. Pertanyaannya adalah, betapa susahnya ketika kita memulainya atau melakukan itu. Jadi kita tahu melakukan apa dan kebiasaan apa yang harus kita kejar, tapi prakteknya kita susah untuk bisa mengerjakannya. Untuk itu saya ingin memberikan tips di sini, bagaimana ya agar kita mempunyai kebiasaan baru atau new habit yang kita tahu harus kita kerjakan, tapi kita bisa mengerjakannya dengan baik atau dengan mudah. Saya di sini ada berikan satu tips. Ada 2 poin penting di sini, ya. Ya, 2 hal penting yang bisa mengantarkan Anda untuk memiliki kebiasaan baru dengan cara yang mudah, lebih baik. Yaitu pertama, memahami the power of why. Kekuatan arti kata-kata mengapa saya melakukan itu. Ya. Alasan apa saya melakukan itu. Dan yang kedua adalah the power of 30 days. Yaitu kekuatan kita untuk memahami ketika kita paksakan suatu kegiatan selama 30 hari, dampaknya apa? Ya. Nah, dalam video part 1 ini, ya, nanti akan saya bagi 2 part, saya akan khusus menerangkan tentang the power of why. Di mana di sini saya akan menerangkan secara khusus bahwasanya kalau kita ngelihat quote ini ya, bagus sekali. Motivation is what get you started. Habit is what keeps you going. Jadi motivasi adalah bagaimana kita memulainya. Itu bagaimana yang membuat kita mau memulainya, itu motivasi itu. Sementara habit, kebiasaan kita adalah bagaimana itu bisa berjalan terus, kira-kira gitu, karena udah merupakan daripada bagian habit. Nah, jadi kalau motivation itu adalah kekuatannya adalah memahami alasannya, the power of why, dan habit adalah the power of 30 days. Nah, di video ini kita akan hanya bicara di the power of why. Ya, untuk mengerti pentingnya kita, alasan apa itu menjadi kunci kekuatan kita untuk menggerakkan kita, ya. Untuk memberikan ilustrasi mudah, saya akan gambarkan begini. Ada mobil yang berhenti dan Anda diminta mendorong. Ketika gerakan awal mendorong itu beratnya nggak karuan, ya.
karena di situ ada lekatannya mobil ya, ban mobil itu kepada aspal dan seterusnya di awal-awal tuh masih begitu kuat. Dan begitu itu mau diputar pertama kali, itu berat sekali. Namun ketika dia sudah bergerak, maka kita akan jadi mudah untuk mendorongnya setelah itu. Selalu di awal itu akan berat. Saya akan mengatakan begini, di quote saya, bagian tersulit dalam melakukan perubahan hidup adalah ketika memulainya. Akan diperlukan tenaga besar di sana. Tenaga besar akan terjadi bila ada keinginan kuat. Dan keinginan kuat timbul bila ada alasan kuat di belakangnya. Jadi ada hubungan antara memulai, tenaga besar, keinginan kuat, dan alasan kuat. Untuk apa saya melakukannya? Nah, ini menarik sekali. Generasi muda Indonesia, saya mau bercerita tentang seorang milenial luar biasa Indonesia ya, yang berusia 34 tahun, yaitu Mas Muhammad Fajrin Rashid, yang pernah saya interview dalam video saya di nomor 9 dan nomor 10. Dia lebih saya soroti bagaimana dia dulu bersama dua orang teman yang lainnya itu mendirikan Bukalapak. Dalam ceritanya saya bertanya bagaimana sih dia bisa bertahan ya, di tengah dia sebetulnya nggak punya uang cukup untuk membesarkan Bukalapak. Dia selalu berulang kali mengatakan pentingnya untuk mengetahui why-nya. Mungkin kalau yang saat itu belum ngeh maksudnya why apa gitu ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah penting untuk tahu mengapa kita melakukan itu. Dan itu yang menyebabkan dia menjadi tidak pernah patah semangat. Jatuh bangunnya sangat kuat ya, artinya dia tidak pernah kenal menyerah. So, dari sini saya menyimpulkan bahwasanya seseorang yang mengetahui alasan ketika dia melakukan why-nya, kenapa, dia akan jauh lebih mempunyai kekuatan dan kesungguh-sungguhan untuk mengerjakannya. Mari kita lihat. Kalau kita ngelihat dari sisi teorinya why, how, dan what, maka dari sisi yang paling dalam saya bisa ceritakan ternyata tujuan yang paling penting buat dia adalah bagaimana dia sadar digitalisasi ini akan membantu pedagang-pedagang kecil, UMKM. Ya, itu bagian terpentingnya. Dan ketika itu nanti dilakukan, itu luar biasa. Ada kepuasan luar biasa membantu orang-orang yang memang sangat membutuhkan itu. Nah, kalau how-nya adalah metode dan caranya, yaitu tentu mengandalkan kekuatan online, ya, desain-desain IT yang sudah bisa menjawab kebutuhan saat itu, kemudian juga mengedukasi penjual dan pembeli, mendapatkan investor yang mau mendukung dan paham, dan ini tidak mudah karena memang di zaman itu belum ada investor yang mengerti tentang bisnis seperti ini. Tetapi saya masih ingat kata-katanya, dia mengatakan ketika saya mengetahui ada beberapa orang yang sukses dan berterima kasih terhadap adanya Bukalapak, menolong bisnis mereka, mereka menjadi semakin bersemangat. Meskipun dia tahu uangnya terpaksa harus dia melakukan bisnis lain, membuat website untuk membiayai Bukalapak. Dan ketika dia mulai agak susah, dia hanya berpikir, kita tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti, bagaimana dengan orang-orang yang sudah kita tolong tadi? Jadi ada why luar biasa yang menyebabkan dia mampu dan bertahan dan terus. Pentingnya mengetahui alasan untuk melakukan. Saya kaitkan dengan diri saya sendiri. Saya mempunyai pengalaman untuk sharing kepada generasi muda Indonesia, khususnya anak-anak SMA, SMP bahkan, dan juga mahasiswa, ya. Sharing tentang berbagai macam seperti yang saya lakukan hari ini atau saat ini. Dan itu sudah saya lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, khususnya sebelum pandemi nih. Kalau pandemi ya kita terpaksa menggunakan webinar. Nah, yang menarik adalah ketika acara itu selesai, saya selalu berhadapan dengan situasi yang membuat saya terenyuh dan selalu teringat. Yaitu ketika anak-anak itu merapat pada saya, biasa minta tanda tangan dan terus kemudian bertanya banyak hal yang ternyata saya lihat itu hal-hal yang ternyata menjadi keresahan mereka. Om Hajar, saya pengen kuliah di sini tetapi orang tua saya nggak mengizinkan. Om Hajar, saya pengen mengembangkan ini tetapi saya nggak mempunyai kemampuan biaya dan lain-lain, dan seterusnya. Om Hajar, saya punya pemikiran seperti ini tapi banyak yang nggak setuju, dan seterusnya. Jadi setelah saya selesai dalam acara pun mereka selalu berkomunikasi dengan WA, internet, email dan segala macam. Nah, ini yang menunjukkan pada saya, wow, saya nggak bisa berhenti nih, karena generasi muda ini ternyata punya kebutuhan yang diperlukan orang-orang seperti saya untuk menjawab pertanyaan mereka. So, saya juga jadi mengerti bahwa saya mempunyai way yang sangat kuat. Apa itu? Saya sebetulnya ingin mengimprove kualitas generasi muda Indonesia, khususnya mereka yang akan menghadapi di era 2045.
Karena kita di situ akan menjadi negara kekuatan 3-4 besar, ya, 3 besar atau 4 besar dunia. Jadi kalau mereka adalah orang yang bimbang, orang yang tidak lebih baik dari saya, bahaya nih buat Indonesia. Jadi ada keinginan saya yang kuat di sana, dan apalagi mereka begitu kuat berkomunikasi dan bertanya kepada saya. Dan tentunya dari how-nya saya membuat strategi di dalamnya. Ya, saya betul-betul mengkhususkan lebih banyak mendominasi untuk motivasi bagi generasi muda, membuat event dan channel yang bisa diakses mereka dengan mudah, dan mendorong mereka juga untuk menjadi motivator bagi orang lain dan seterusnya. Tapi intinya adalah bagaimana saya menginspirasi mereka untuk menjadi inspirator juga bagi orang lain dan seterusnya. Nah, why-nya, ini saya mau menekankan why-nya adalah sebetulnya bagaimana menyiapkan generasi muda kita yang memang perlu dipersiapkan dan harus lebih baik dari generasi kita. Nah, itu yang menyebabkan saya menjadi begitu kuat melakukan kegiatan itu meskipun sangat jauh dari komersial. Meskipun itu menguras banyak kantong saya, tetapi buat saya ada satu kepuasan luar biasa ketika itu bisa saya lakukan. Pada prakteknya saya bisa melakukan kolaborasi, ya, sehingga bisa membantu saya untuk bisa lebih luas memanfaatkan ini. Ada juga dukungan CSR dan segala macam. Tetapi tetap kalau tidak punya tujuan yang kuat dan alasan yang kuat, saya rasa perjuangan ini akan mudah gugur di tengah jalan dan tidak menjadi kebiasaan saya. Nah, saya ingin memberikan tips bagaimana agar kita mempunyai why yang kuat. Strong why, kira-kira begitu, yang seperti dialami oleh Mas Fajrin dan saya, misalnya pengalaman saya, sehingga kita bisa menjalankan sesuatu yang kelihatannya berat dan akhirnya kita bisa memulai dan sekarang menjadi kebiasaan kita. Pertama, why kita harus kita kaitkan dengan dedikasi untuk manfaat orang banyak. Ini akan berdampak lebih kuat. Tujukan untuk manfaat orang banyak. Kemudian juga dedikasikan untuk orang yang sangat memerlukannya. Beda loh ngasih sama orang yang tidak terlalu perlu dan sangat perlu. Ya, mereka akan sangat berterima kasih, sangat bersyukur, ya, dan seterusnya. Ketiga, lakukanlah yang memberikan dampak kepada merubah kualitas hidup manusia, kualitas hidup daripada generasi, perubahan, ya. Dan yang terakhir, dedikasikanlah ini untuk agama, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Jadi ini adalah satu cara bagaimana kita punya why yang kuat. Dan sekali lagi, why ini adalah alasan kita mampu melakukan sesuatu yang baru, ya, begitu kuat, tidak kenal menyerah, dan lama-lama itu menjadi habit, ya, dan habit itu akan menjadikan kita mempunyai karakter yang kuat dan membawa ke tujuan kita. Demikian sharing saya kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa.